Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami Tuhan datang, kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu, dan kami ingin merasakan sukacita hadirat-Mu yang mengalir di dalam rumah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sampaikan saudara-saudara kami yang ada di perjalanan tiba ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, dan kami tidak izinkan segala kuasa gelap mengganggu, mencoba menghalangi segala ibadah kami pada hari ini. Kami bersatu hati, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau, karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang jemaat semua untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu
berkuasa, nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang bertahta di tempat ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersama-sama menaikkan pujian Bila Roh Allah ada di dalam kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku menari.
Tuhan Yesus itu adalah permata dalam kehidupan kita, dan Dia adalah harta abadi dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita lagi, Yesus permataku.
Bapa, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu naik bagaikan dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami memberikan persembahan kami Bapa untuk pelayanan pekerjaan di tempat pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati, kuduskan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami, melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang bertugas dipersilahkan diiringi dengan pujian untuk kuduskan. firman-Mu ya dan amin, janji-Mu
Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau nyatakan isi hati-Mu buat kami sekalian saat ini, Bapa. Oleh sebab itu, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini, Tuhan masih ingatkan kita kembali. Saya yakin kita yang datang pada saat pagi hari ini tidak kehilangan kepercayaan. Amin. Kita yang hadir pada saat ini tidak kehilangan kepercayaan. Oleh sebab itu, firman Allah pada saat pagi hari ini saya kasih judul tekun di dalam Tuhan. Ini adalah bukti ketekunan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalian bisa datang, bisa hadir karena ingat Tuhan. Ya, karena ingat Tuhan. Banyak orang hanya sebagai rutinitas. Ya, hari Minggu ibadah hanya rutinitas. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang harus aku dapat. Ya. Artinya apa? Kita datang, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kesempatan pagi hari ini, mari firman Allah sebenarnya saya sudah persiapkan sudah lama, yaitu dari kitab Nahum. Sebenarnya itu yang mau saya sampaikan, kitab Nahum. Tapi apa yang terjadi? Tadi pagi saya bangun jam 3. Tiba-tiba firman Allah, apa yang saya sampaikan? Artinya apa, Bapak Ibu? Apa yang sudah saya persiapkan tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya. Tidak diizinkan oleh Tuhan, tapi Tuhan berkehendak lain. Artinya apa? Itu yang dibutuhkan kita sekarang. Tuhan mau itu yang kita butuhkan sekarang. Walaupun kita bagaimanapun persiapan kita, Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan bisa terjadi. Tidak akan terjadi. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, mari kita belajar. Jangan sampai kita hilang kepercayaan dalam kita mengikuti Tuhan. Mari kita lihat ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ya, kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kitab Ibrani pasal yang ke-10. Nah, saya dari depan saja Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, janganlah
kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu yang pertama dari ayat ini. Yang kedua adalah upah menanti. Artinya apa Bapak Ibu? Selama kita di dalam dunia ini banyak mungkin godaan yang bisa membawa kita jatuh jauh daripada Tuhan. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Makanya diingatkan oleh penulis kitab Ibrani ini. Diingatkan. Karena pada saat itu dia melihat kehidupan orang Ibrani. Karena kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal 10 ini hanya berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan. Karena ini adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula. Disinilah Paulus mengingatkan jemaat mula-mula ini, jangan sampai melepaskan diri dari kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena upah itu menanti, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu menanti. Dalam kehidupan orang-orang percaya, jangan sampai kita hilang. Tetap kuat, tetap berdiri. Apapun keadaan kita yang kita hadapi, pergumulan kita saat ini, yang mungkin kita tidak sanggup pada titik terendah, bisa-bisa kita meninggalkan iman kita. Tapi jangan sampai penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bentuk kesetiaan. Orang yang setia pasti akan menghadapi ini semua. Orang yang setia pasti akan menghadapi ini semua. Tapi bukan berarti kita tidak bisa keluar dari itu semua. Saat ini mungkin kita pergumulan yang banyak yang mungkin tidak bisa kita atasi. Jauh. Mungkin kita tidak bisa berdaya. Bapak Ibu, menghadapi masalah tekanan sosial, ekonomi, pergumulan kita, apapun bentuknya. Tapi apa kata firman Allah? Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Amin. Jangan sampai kau melepaskan kepercayaanmu. Jangan sampai kau lari daripada Tuhan, meninggalkan iman itu. Bahkan ada ilah lain selain Dia. Ini yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani kepada jemaat mula-mula. Kita ingatkan, karena apa? Upah itu menanti. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan itu semua? Upah itu yaitu lewat ketekunan. Coba ayat 36. Ayat 36 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ini ketekunan kata kuncinya, kesetiaan. Maka janji itu akan kita dapatkan asalkan kita melakukan kehendak Allah. Maka kita akan mendapatkan upah yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang melakukan kehendak Allah. Amin. Ini ketekunan. Karena dalam kitab Roma pasal 5, ketekunan itu menghasilkan pengharapan kita, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Jadi kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu boleh
dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, waktu ibadah mungkin ini ada saya saksikan dalam ibadah persekutuan doa 8 minggu yang lalu. Tapi Bapak Ibu ingat yang hadir. Ada seorang pendeta diundang makan oleh jemaatnya. Di dalam satu buah meja ada makanan yang didatang. Di dalam meja itu ada Alkitab dan uang. Setelah makan, pendeta itu pulang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba uang itu hilang di atas meja makan. Akhirnya pas suami istri ini bertengkar terakhir. Tidak ada yang lain mengambil uang selain pendeta tadi. Kalau begitu saya tidak akan ibadah lagi. Masa pendeta seperti itu. Berapa bulan kemudian ketemulah orang rumahnya bersama pendeta itu di luar jalan. Maka pendeta ini ditanya, benar, apakah Bapak yang mengambil uang waktu pada saat makan di rumah kami? Iya, saya yang mengambil. Saya tidak mencuri, mengambil, tapi saya simpan di dalam Alkitab. Tapi saya simpan di dalam Alkitab. Akhirnya apa Bapak? Setelah mereka pulang, maka uang itu memang ada di dalam Alkitab. Artinya apa? Beberapa bulan Alkitab ini tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka. Bagaimana dia bisa membuka, disentuh pun tidak, apalagi membaca, dibuka pun tidak. Ini Bapak Ibu. Itu artinya dalam keluarga itu tidak pernah membuka Alkitab. Hanya menjadi pajangan. Padahal Alkitab adalah pribadi Allah itu sendiri, wujud Allah itu sendiri yang kelihatan. Alkitab itu wujud pribadi Allah sendiri yang nyata kelihatan dalam kehidupan kita. Tapi mengapa tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, hanya dijadikan pajangan saja? Saya memang itu kesaksian yang luar biasa saya lihat di medsos Bapak Ibu. Tapi setelah saya renung, oh beginilah sebenarnya kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Bagaimana dia mau mengenal Allah yang sesungguhnya kalau Alkitab saja tidak dia pernah buka, tidak pernah dia baca? Bagaimana dia bisa tahu isi hati Tuhan? Karena itu adalah pribadi wujud Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, paling tidak ini maaf kata, paling tidak satu hari kita ingat satu ayat. Paling tidak, karena dalam Alkitab lebih dari 31.000 ayat. Paling tidak sehari itu bisa diingat satu saja. Tidak usah banyak. Contoh, misalnya hal berdoa di mana? Itu contoh yang sangat sederhana. Kalau kitabnya saja kita tidak tahu bagaimana ayatnya, pasalnya. Tapi kalau sudah kitabnya
menghafal itu tidak mudah Bapak Ibu. Yang penting kita tahu intinya terkait ini. Oh, kitabnya di sini. Naaman misalnya, kisah Naaman, di mana kitabnya? Kalau kita tidak pernah membaca, yang mana kita tahu? Dalam perjanjian lama misalnya, di mana? Inilah salah satu yang harus kita pahami. Dalam kita mengikuti Tuhan. Karena apa? Tidak lama lagi Tuhan itu datang. Tidak lama Tuhan itu lagi datang. Makanya bagaimana jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempelai perempuan Tuhan, mempersiapkan itu semua, tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan sampai kita goyah. Mari, jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Maaf, jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Selama masih bisa, selama masih bisa, apapun bentuk ibadah itu, persekutuan doa, ibadah rutin tiap minggu, kalau memang kita masih bisa, luangkanlah waktu. Karena disitulah wujud kita mau hidup kita benar-benar didaulat oleh Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Ini diingatkan oleh penulisnya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita diingatkan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi apa kata Firman? Marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya, menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Diingatkan Bapak Ibu. Ya. Kita harus bisa membagi waktu kita. Selama kita masih bisa, ya. Selama kita masih bisa. Ini. Lain halnya kalau kita ada pekerjaan yang memang tidak bisa kita tinggalkan, itu lain permasalahan. Tapi ini Tuhan mengajak, mengingat, selama masih ada waktu, masih bisa. Ya kurang lebih 1,5 jam saja Bapak Ibu dalam seminggu. Dalam seminggu. Kalau orang sebelah 5 kali sehari. Ya, 5 kali sehari. Teman-teman kita sebelah. Masa kita 1 minggu sekali saja tidak bisa? Ini jangan sampai kita hilang kepercayaan karena upah itu menanti saya dan saudara. Apa upah itu? Keselamatan kekal. Amin. Keselamatan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Artinya apa? Apa yang telah kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, itu tidak sia-sia. Upah keselamatan itu telah nyata di depan saya dan saudara. Mari kita giat melakukan ini semua. Apapun masalah saudara, penderitaan saudara, Tuhan tahu. Karena apa? Tuhan adalah tempat perlindungan. Dia adalah sebagai kekuatan.
Dan Dia menyelamatkan orang, melepaskan dari segala kesesakannya. Itu memang sudah terbukti. Kata firman, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah melalui janji. Tapi janji Allah tetap berlaku. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berseru kepadanya, dan itu Tuhan dengar. Dan Tuhan pasti akan melepaskan dari kesesakan mereka. Itu kata firman. Coba kita lihat saja Bapak Ibu, Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya. Kita Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi jangan kita lari daripada Tuhan. Hilang kepercayaan, meninggalkan iman. Ini Yesus. Dia yang sanggup menolong saya dan saudara. Ini terbukti. Dia adalah sebagai kekuatan, perlindungan, penolong, dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Amin. Jangan lari kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Ini. Ya, Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini Tuhan akan mendengar. Apabila kita mau datang berseru, Tuhan akan dengar apapun pergumulan kita. Sampai titik terendah yang mungkin kita tidak sanggup untuk melewati itu semua. Ini Tuhan akan dengar seruan Bapak Ibu semua. Tuhan akan melepaskan. Artinya diangkat oleh Tuhan apapun pergumulan kita. Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan dengar. Karena Tuhan tidak tuli. Yesus tidak tuli. Justru orang tuli bisa mendengar karena kuasa Yesus. Amin. Ini, mari kita belajar lewat kitab Ibrani. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita goyah, tergoncang, terombang-ambing. Ingat Yesus. Ajaran kita hanya Yesus satu-satunya. Kepercayaan kita hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada ilah lain. Tidak ada ilah lain. Oleh sebab itu, ujian kita mati ya. Nah, ini sekarang sebagai kontrol ya. Bagi orang yang di depan. Orang yang tadi saya waktu di podium, ini mati atau hidup? Ini koreksi buat kita. Jadi saya tidak tahu berapa lama saya sudah lupa. Itu, ini sebagai kontrol kita ya. Makanya khotbah bijaksana, gunakan hikmat sedikit. Ya. Haleluya. Ini Bapak Ibu, kebenaran firman Allah. Apa yang sudah Bapak Ibu dengarkan pagi ini, mari ajaran apapun itu kita tetap Yesus. Kolose 1 ayat 23. Ya, ini
Kolose 1 ayat 23. Jangan sampai dia hilang. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya ini. Bahkan ini, jangan sampai kita tergeser dari iman pengharapan itu, apalagi sampai hilang kepercayaan di luar Yesus. Pegang ini buat kita semua. Saya hanya alat-alat begitu. Saya hanya alat yang diutus oleh Tuhan dalam Bapak-Bapak. Hanya sebagai alat. Coba kata firman Allah dalam Matius pasal 6 ayat 4, siapapun yang membaca firman itu, dialah utusan Allah. Utusan Allah. Oleh sebab itu, apapun bentuk firman itu, mari kita imani bersama dalam kehidupan kita. Mungkin ini firman Allah yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari sekarang saya undang berdiri, kita sama-sama menyanyi menyenangkan. Tuhan, serahkan
punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau dengarkan isi hati-Mu Tuhan buat kehidupan kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau telah memberkati kehidupan kami. Bagaimana Engkau mengajar agar kami tidak lepas dari kepercayaan kami, agar kami tidak goyah, tidak tergoncang, tidak terombang-ambing, meninggalkan iman, meninggalkan Engkau, jauh daripada Engkau. Tapi pada saat pagi hari ini, firman-Mu memberikan kekuatan, kemampuan buat kehidupan kami. Tidak ada andalan kami selain Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada pengharapan kami selain daripada Engkau, Tuhan Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang memampukan kami, memberikan kekuatan sebagai penolong dalam kehidupan kami, yang sanggup mengangkat seluruh kehidupan kami, apapun masalah kami, persoalan kami, pergumulan kami. Allah Yesus itu yang sanggup mengangkat itu semua dari kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, barang siapa berseru-seru dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan melepaskan mereka dari berbagai kesesakan itu. Ini kata firman. Dan kami yakini, kami imani dalam kehidupan kami, tidak ada Allah lain selain Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu juga sudah Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Yang tidak sempat hadir pada saat ini, Tuhan juga berkati. Ya, dalam keadaan sakit, Tuhan angkat segala penyakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan Tuhan Engkau mampukan berikan kekuatan, dalam pencobaan Engkau berikan kelepasan, dalam keadaan berduka Engkau berikan kemampuan dalam sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas semua kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saat lagi kita untuk memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya undang kita semua untuk tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu ingin memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ya Bapa, agar persembahan ini berguna menjadi buat pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diiringi dengan pujian untuk besar. Untuk ku besar, karena
Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 Indonesia Barat dan akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Rusnawati, pemusik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Ibu Christina Melani Budi Astuti SPD, operator LCD oleh Saudara Peter Gibson. Kemudian hari Sabtu ada ibadah WBI di tempat ini jam 3:30 sore. Kemudian dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 28 Juni 2026 dengan pelantuan worship leader oleh Saudari Angelina Karen Melsiana SPD, singer oleh Bapak Hilda Kasih, Saudari Hilda Lydia Natalia dan Ibu Rusnawati, pembicara penutupan oleh Saudara Asalia Gustian, petugas persembahan oleh Bapak Eli Suryanto dan Bapak Purwanto, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Tiono dan Ibu Roma. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan, yaitu 8:30 pagi atau 8:30 waktu Indonesia Barat. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya sudah kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau mencintai Yesus. Haleluya.
meluapkan ungkapan hati kami yang paling dalam. Sangis kami sangat merindukan Tuhan. Kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya ada pemulihan pada hari ini. Ada kekuatan baru bagi kami sekalian. Ada semangat yang membara di dalam hidup kami. Apapun yang ada di dalam ke depan di dalam hidup kami, yang kami hadapi, kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan bersama-sama mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, bangsa ini mengalami lawatan-Mu Bapa. Gereja-Mu menjadi gereja misi, menjadi gereja misioner di negara ini, sehingga melalui gereja Tuhan yang ada, pemerintah yang ada sekarang ini, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintah yang paling bawah, semua bangsa ini takut akan Tuhan. Semua bangsa ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya penyertaan Allah terus dinyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, pada gilirannya nanti Kau himpunkan kami kembali di sini untuk kami menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.